Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Oke, pada hari ini Pak Ihsan akan menyampaikan materi tentang atletik pada nomor lempar cakram. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, sekarang simak video berikut ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Langsung masuk ke materi lempar cakram, yaitu sejarah lempar cakram. Di Yunani, olahraga ini menjadi salah satu olahraga tertua yang ditandai dengan adanya peninggalan patung kuno seorang lelaki yang memegang cakram dalam posisi akan melempar, yakni patung Mairon Discobulus. Gambar atlet lempar cakram juga menjadi ikon dalam poster Olimpiade tahun 1920 dan tahun 1948. Olahraga ini kemudian ditemukan kembali oleh seorang Jerman, Christian Georg Kohlrausch, bersama muridnya pada tahun 1870 melalui riset sejarah yang panjang. Selanjutnya adalah masuk ke sarana dan prasarana lempar cakram. Di sini ada bentuk cakramnya, kemudian ada denah lapangannya dan jaring lapangannya. Area lempar seluruhnya berbentuk persegi dan lingkaran yang berada tepat di tengah. Lingkaran tersebut merupakan tempat atlet untuk melempar cakram. Lingkaran tersebut sedikit lebih rendah, 5 cm dari permukaan, terbuat dari logam setebal 5 mm yang dilapisi semen agar tidak licin. Kemudian, lingkaran tempat untuk melempar harus mempunyai diameter 2,5 meter, bentuk lapangan harus mirip dengan huruf C, di mana diameternya juga wajib berukuran 7 meter, dengan mulutnya berukuran 3,3 meter. Berikut ini adalah gambar dan ukuran dari lapangan lempar cakram. Selanjutnya adalah berat untuk cakramnya itu sendiri. Untuk putri adalah 1 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Sedangkan untuk putra adalah 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 221 mm. Selanjutnya adalah masuk ke teknik memegang lempar cakram. Teknik memegang lempar cakram seperti membawa buku ujung-ujung jari tangan dan ibu jari memegang samping cakram. Kemudian pergelangan tangan ditekuk sedikit ke dalam, ayunkan cakram dengan ring ke depan dan ke belakang di samping tubuh. Pada saat mengayunkan cakram, tangan yang memegang cakram direntangkan sampai lurus. Poin pertama, telapak tangan lebar, jari-jari panjang meletakkan tepi cakram pada ruas jari-jari pertama. Jari-jari sedikit direnggangkan dengan jarak yang sama. Poin kedua, bagi jari-jari pendek seperti cara pertama, hanya tidak di ruas jari kedua, tapi di ujung jari-jari. Poin ketiga, dipegang dengan jari telunjuk dan tengah dihimpitkan, yang lain sama seperti cara pertama. Berikut ini adalah cara memegang cakram, telunjuk tengah rapat, kemudian jari-jari pendek. Selanjutnya adalah teknik melempar dalam lempar cakram. Di sini ada tahap persiapan, kemudian ada tahap awalan, dan ada tahap melempar. Bisa kita lihat posisi kaki di dalam ring seperti apa yang benar. Selanjutnya adalah masuk ke teknik awalan. Di sini ada 2 macam gaya dalam melempar cakram. Pertama, teknik lempar cakram gaya samping. Yang kedua adalah teknik lempar cakram dengan posisi membelakangi. Bisa kita lihat teknik cakram gaya samping pada gambar di sini dan gaya membelakangi pada gambar yang paling bawah. Selanjutnya, cakram dilepaskan ke arah depan atas dengan posisi 45 sampai 50 derajat. Masuk ke teknik melempar. Posisi cakram memutar searah jarum jam dan posisi telungkup dengan sudut lemparan 45 sampai 50 derajat.
Selanjutnya adalah peraturan dalam perlombaan lempar cakram. Berikut ini adalah beberapa aturan penting tentang lemparan yang harus dilakukan oleh seorang atlet. Pertama, lempar cakram hanya dapat dilemparkan oleh seorang atlet ketika dia akan berdiri di dalam lingkaran yang memiliki diameter 2,5 meter. Kedua, selama lemparan, para atlet dilarang menyentuh bagian atas velg lingkaran, namun para atlet ini dapat menyentuh bagian dalam velg. Yang ketiga, seorang atlet tidak bisa menyentuh tanah di luar lingkaran. Yang keempat, jika atlet meninggalkan lingkaran sebelum pendaratan cakram di tanah, maka itu akan dianggap sebagai lemparan yang gagal. Yang kelima, dalam pertandingan Olimpiade, setiap atlet diberikan 8 kesempatan untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki dalam melempar cakram. Yang keenam, ada batas khusus pendaratan cakram. Jadi, jika cakram mendarat di luar zona yang ditetapkan, maka lemparan itu dianggap tidak valid dan atlet harus mengulanginya. Demikian materi hari ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.